Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di tempat ini, di kediaman Bapak Jaya Brata. Dan insya Allah mulai pertemuan hari ini dan seterusnya setiap ahad yang ketiga, kita akan belajar sebuah tulisan dari Fadilatul Syekh Umar ibn Abdullah Al-Muqbil hafizahullah ta'ala, yang berjudul 50 kaidah kehidupan yang diambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, beliau ini, penulis ini memiliki satu kitab yang semisal dengan buku ini, tetapi bukan dari hadis kalau yang satunya itu. Jadi beliau menghimpun dari Al-Quran. Jadi 50 kaidah yang diambil dari Al-Quran. Kalau ini kan dari hadis Nabi, kalau yang satunya dari Al-Quranul Karim. Nah, buku itu kita bahas atau kita sama-sama pelajari di Masjid Al-Madani Papon. Kalau yang berkaitan dengan hadis kita pelajari di sini. Karena ketika Pak Jaya menghubungi kami untuk mengisi, jadi beliau sampaikan, Ustaz, ini kebanyakan jamaahnya ini orang-orang yang tua-tua, Ustaz. Jadi ya kita motivasi untuk beribadah lah. Cari-cari, ya inilah buku yang tepat. Karena buku ini berkaitan dengan bagaimana cara kita memaksimalkan kehidupan kita menurut yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita langsung saja. Buku ini mengandung 50 kaidah ya. Kalau panjang berarti satu pertemuan satu kaidah. Jadi kalau normalnya karena ada 50 kaidah berarti 50 pertemuan. Berarti kalau 50 pertemuan itu kita hitung kasarannya 1 tahun 10 kali pertemuan, dipotong dengan libur puasa atau yang lainnya, berarti kita butuh 5 tahun untuk menghabiskan buku ini. Semoga kita masih hidup. Siap ibu-ibu? Ngaji itu harus sabar ya, karena masuk surga itu sangat berat. Allah Subhanahu Nabi SAW mengatakan ala silatallahi ghaliyah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ala silatallahi jannah. Dan ketahuilah barang dagangan Allah itu bernama surga. Dan orang ingin masuk surga itu tidak mudah. Butuh perjuangan, butuh usaha, butuh amal, butuh kesungguhan. Barulah dia nanti dimasukkan ke dalam surga. Baik, kita masuk ke kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama, kalau yang punya buku buka halaman yang ke-7. Ya, buku ini sudah ada terjemahannya. Insya Allah bisa dibeli di toko buku, bukan toko kue ya. Jadi kalau jenengan ke toko kue bukan beli buku tapi beli kue. Ya, sekarang online juga banyak, bisa dibeli di
toko-toko online. Nah, kaidah yang pertama yang dibawakan oleh beliau di sini yaitu hadis Nabi SAW yang sering dan umumnya kita dapati dalam permulaan kitab-kitab hadis, yaitu innamal a'malu bin niat. Hadis innamal a'malu bin niat. Yang mana hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya pada hadis yang pertama. Sedangkan Imam Muslim pada hadis yang ke-1907 sebagaimana yang ada di catatan kakinya di situ, dibawakan pada hadis yang ke-1907 dengan lafaz yang sama. Nah, Imam Al-Bukhari kenapa membawa hadis ini yang pertama? Agar orang-orang yang ingin membaca Sahih Bukhari itu dia benar-benar menata hatinya sebelum dia melakukan atau membaca lebih dalam tentang Sahih Bukhari yang berisi tentang ilmu, agar apa yang dia baca itu menjadi ilmu yang bermanfaat, maka hendaklah dia menata hatinya. Nah, demikianlah diikuti oleh para ulama yang menulis kitab-kitab masalah hadis seperti Imam Nawawi misalkan. Beliau membawakan dalam kitab Arba'in Nawawi dan Riyadhus Shalihin hadis ini yang pertama. Dan juga para ulama-ulama yang lainnya yang menulis tentang kumpulan hadis, mereka umumnya membawa hadis ini yang pertama. Baik. Dikatakan di situ, saya tidak akan baca semua ya apa yang dituliskan oleh beliau di situ, tapi kita akan membaca sekiranya apa yang perlu untuk dibaca saja. Ya, karena kan yang dituliskan oleh beliau di sini itu panjang. Jadi kita upayakan untuk bagaimana kita bisa meringkas apa yang beliau tulis di sini. Nah, kata beliau, berkata penulis, kana katsirun min ahli ilmi yufaddiluna al-bad'a bi hadzal hadits al-adzim. Kebanyakan ahlul ilm mereka memilih hadis ini untuk menjadi permulaan di dalam mereka itu menulis buku-buku mereka yang berkaitan dengan hadis. Ini dijadikan sebagai kaidah dasar, kaidah utama. Kama fa'al al-Bukhari, sebagaimana dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Antum buka Sahih Bukhari, antum dapati hadis yang pertama hadis ini. Dijadikan hadis ini sebagai hadis yang pertama oleh beliau. Wa ghairuhu minal a'immah, dan yang lainnya dari kalangan para imam-imam hadis. Kenapa demikian? Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'alahu mizanan lil a'malil batinah. Karena Nabi menjadikan hadis ini sebagai timbangan untuk amalan-amalan yang batin. Karena kan kita tahu syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti tuntunan. Kita kalau ngomong ikhlas, maka pasti larinya kepada niat. Maka amalan yang diterima itu adalah amalan yang dibangun di atas niat yang ikhlas. Sehebat apapun antum melakukan amalan, kalau tidak ikhlas, nggak diterima sama Allah. Sebanyak apapun antum mengeluarkan harta untuk bersedekah, untuk membantu saudara-saudara antum di Palestina, tapi kalau niat antum ingin dikenal atau ingin diakui sama orang, apalagi ingin mendapatkan pengakuan di tengah manusia, bukan karena Allah Ta'ala, maka tidak akan pernah amalan itu diterima. Dan itulah yang pernah dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Jauzi. Ya, beda antara Ibnul Jauzi dengan Ibnu Jauzi. Beda di alif lam. Kalau Ibnul Jauzi itu ahlu sunnah. Ibnul Jauzi, Ibnu al-Jauzi itu ahlus sunnah. Ya. Beliau apa? Ahlus sunnah. Tapi kalau Ibnu Jauzi, bukan. Cuma beda di al-nya doang. Kalau Ibnul Jauzi yang pakai al, Ibnu al-Jauzi, pengarang dari buku Talbis
iblis, ulama Ahlus Sunnah, Baghdad, orang Baghdad beliau. Tapi kalau Ibnu Jauzi, dia adalah orang tasawuf. Maka ini harus dibedakan, tidak sama ya. Nah, Ibnu Jauzi yang hidup di abad ke-7 Hijriah pernah mengatakan, perhatikan ucapan beliau ini. Ini ucapan yang dakik sekali, dalam sekali ucapan beliau ini. Dan bayangkan ucapan ini dikatakan di abad yang ke-7. Bagaimana dengan zaman kita sekarang? Kata beliau, ma'aqalla man ya'malu lillahi ta'ala khalisan. Sangat sedikit manusia yang beramal ikhlas karena Allah. Sedikit. Sangat sedikit manusia yang beramal ikhlas karena Allah. Apa sebabnya? Beliau melanjutkan, li'anna aktsarun nas yuhibbuna zuhur ibadatihim. Karena umumnya manusia itu senang pamer. Ini ucapan ini beliau katakan di abad ke-7 dekat dengan zamannya Nabi. Kita katakan dekat dengan zaman Nabi. Kalau di zaman beliau saja, beliau sudah atau beliau mengatakan yang demikian ini untuk menggambarkan kondisi masyarakat beliau yang suka kepada pamer, ingin menampakkan amalan. Ya tidak usah heran di zaman sekarang. Lebih parah. Apalagi di zaman sekarang ini sarana untuk kita mempublish amal kita sangat mendukung sekali dengan adanya media sosial. Makanya media sosial itu kata para ulama itu seperti pisau bermata dua, tergantung untuk menggunakan untuk apa. Untuk menggunakan untuk kebaikan atau untuk keburukan. Karena dia masuk ke dalam bab pembahasan kaidah fikih al-wasaillah ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung tujuannya kita gunakan untuk apa. Kalau digunakan untuk kebaikan, dia dapat pahala. Tapi kalau digunakan untuk keburukan, dia menjadi lumbung dosa. Nah, kebanyakan manusia dijadikan media itu sebagai alat untuk memamerkan amal ibadahnya. Garis bawahi, bukan tidak boleh kita menunjukkan amal itu kalau niat kita untuk mengajak manusia. Pertanyaannya, berapa persen sih orang menampakkan amal di media sosial untuk mengajak manusia itu? Kita memang nggak ngerti isi hati orang, tapi di situ syaitan memanfaatkan celah untuk menjadikan orang itu tidak ikhlas. Dan ingat, syaitan itu pengalaman menggoda manusia bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sejak zaman Nabi Adam sampai detik ini. Kita belum lahir dia sudah goda orang. Itu syaitan. Maka benar ucapan Ibnu Jauzi ini. Itulah kondisi realita manusia di zaman sekarang. Suka gitu loh pamer itu kan. Sampai-sampai kata para ulama, dahulu para ulama itu, orang-orang salaf terdahulu, ketika mereka mendapatkan satu nikmat, yang dalam pikiran mereka pertama itu, mereka memikirkan tentang bagaimana saya mempertanggungjawabkan nikmat ini di hadapan Allah. Karena setiap nikmat itu kan ditanya sama Allah Ta'ala. Ditanya sama Allah. Jangan kira 1 detik yang kita gunakan untuk bernafas tidak ditanya sama Allah. Keliru antum. 1 detik, 1 jam, 1 hari yang kita habiskan, kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan, jangan kira gak ditanya sama Allah. 1 titik bengeknya kalau kata orang itu ditanya sama Allah Ta'ala. Semua ditanya sama Allah. Makanya orang-orang dulu itu mereka sangat hati-hati dalam menggunakan nikmat itu. Mereka selalu berpikir bagaimana caranya saya mempertanggungjawabkan nikmat ini. Maka maksimalkan di dalam ketaatan sama Allah Ta'ala. Tapi orang sekarang dapat nikmat yang dipikir pertama kali gimana caranya supaya pamer. Suaminya datang, dikasih istrinya tas baru, difoto, cekrek. Rezeki istri solehah. Ya ibu, benar gak ibu? Benar atau enggak? Enggak salah. Enggak salah lagi, benar. Itu
kita. Beda dengan orang dulu. Tapi kita kembali ke sini. Ikhlas luar biasa sekali. Ikhlas itu perkara yang luar biasa sekali. Tidak ada yang bisa menandinginya. Amalan itu luar biasa sekali kalau dibangun di atas keikhlasan. Kemudian kama annahu ahadu syartai qubulil amal. Karena sebagaimana yang kita ketahui, salah satu dari dua syarat diterimanya amal itu adalah al-ikhlas. Dan itu diambil dari firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika Fudail bin Iyad menafsirkan ayat itu, beliau mengatakan, apa yang dimaksud dengan ahsan amal? Maka beliau mengatakan aswabuhu wa akhlasuhu, yaitu amalan yang terpenuhi padanya dua hal. Yang pertama, yang paling dekat dan paling benar mengikuti sunnah. Dan yang kedua, yang paling ikhlas dalam melakukannya. Oleh karenanya, keikhlasan ini bukan perkara yang main-main, jangan. Ini perkara besar ikhlas ini. Karena berkaitan dengan amal diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Walaysa min qabilil mubalaghah. Maka bukan satu hal yang berlebih-lebihan an yuqal apabila dikatakan inna hadhil qaidata al-azimah, bahwasanya kaidah yang mulia ini, innamal a'malu binniyat ini, ta'ishu mal insani fi harakatihi wa sakanatihi, dia harus selalu hidup berdampingan dengan manusia itu dalam setiap gerakannya, dalam setiap perbuatannya, dalam setiap aktivitasnya. Enggak boleh ikhlas itu hilang. Maka sering saya sampaikan, seorang yang dia itu ingin dikatakan sebagai seorang pegawai yang memiliki integritas. Nah, ini pegawai ya. Pegawai integritas itu pegawai yang memiliki satu. Yang pertama itu adalah keikhlasan di dalam hidup kerja. Itu pegawai yang memiliki integritas. Anda nggak usah ngomong integritas terlalu tinggi kalau Anda tidak ikhlas dalam bekerja. Bohong gitu. Dusta. Kita jangan dulu ngomong amanah. Kita kalau ngomong masalah sikap-sikap pegawai atau sifat pegawai yang memiliki integritas itu, ya, ada ikhlas, ada amanah, ada jujur, ada sabar, ya, banyak. Tapi poin yang pertama yang harus kita perbaiki dalam diri kita supaya kita dikatakan seorang karyawan yang memiliki integritas, seorang pegawai yang memiliki integritas, ya, keikhlasan kita di dalam kita bekerja. Keikhlasan kita dalam kita bekerja. Karena kaitannya bukan lagi kita, benar kita tanda tangan kontrak kerja dengan owner atau pemilik dari perusahaan tersebut. Tetapi bukan sebatas di situ. Ini sudah kaitannya dengan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Maka seorang pegawai yang memiliki integritas itu, dia harus menghormati kontrak tersebut dengan dia ikhlas dalam dia bekerja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dai yang punya integritas, dia harus ikhlas dalam berdakwah. Karena banyak dai, oh saya nggak mau ceramah kalau saya nggak dijemput pakai Alphard, nanti saya dikasih gini. Ya, antum dai ngajak orang untuk ikhlas, tapi antum memikirkan bagaimana antum dijemput segala macam. Subhanallah. Fitnah juga. Sudah. Kalau sudah seperti ini, ada seorang dai ngomong integritas dia sebagai dai, tapi dia masih mikir, oh anak nggak mau kalau kajiannya di sana, karena kajiannya harus di sini. Ya wes, Reneo kita ngopi sih. Ya. Kurang doang ngopinya ini, kurang pahit. Antum lihat Nabi, belajar kita dari Nabi SAW. Nabi
alaihi salatu wassalam, coba lihat. Sosok dai yang luar biasa. Sosok dai yang memiliki integritas. Bagaimana keikhlasan beliau dalam berdakwah? Ini kaidahnya. Innamal a'malu bin niyyat. Enggak usah jauh-jauh lah kita ngomong masalah itu. Ya, kadang-kadang kita ini suka ya seminar yang mengembangkan integritas karyawan. Islam itu sudah ngajarin dari awal melalui hadis ini yang pertama. Ini poinnya jemaah. Tanamkan keikhlasan, dia kan semangat, etos kerja akan meningkat, pasti sudah. Itu pasti. Karena orang ikhlas itu yang ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang tidak ikhlas, itulah yang nanti yang akan bekerja itu menurun ke sifat berikutnya, tidak jujur, tidak amanah. Ya. Dia akan banyak dustanya, pasti seperti itu. Karena dia tidak membangun keikhlasan di dalam dirinya. Baik. Maka bukan satu hal yang istilahnya berlebihan kalau kita katakan kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting yang selalu berjalan bersama-sama dalam kehidupan manusia dalam setiap aktivitasnya. Lidza kana min fikhil mu'min an yuwalliya inayatan balighah. Oleh karena itu di antara tanda fahamnya seorang mukmin akan agamanya, dia pasti akan memberikan perhatian yang lebih terhadap kaidah ini. Ini kaidah yang penting. Ya, kaidah yang penting. Coba lihat Imam Ahmad. Apa yang menjadikan beliau bisa sabar di dalam menghadapi ujian? Beliau disiksa, beliau dipenjara. Karena beliau adalah orang yang ikhlas dalam membela agama Allah. Apa yang menyebabkan Ibnu Taimiyah begitu menikmati penjara, bahkan kata beliau, aku menemukan kenikmatan hidup itu justru di dalam penjara. Ketika beliau di penjara, dari mana kita bisa mengetahui? Banyak tulisan-tulisan beliau yang beliau tulis justru di dalam penjara. Kenapa demikian? Karena beliau ikhlas di dalam menjalani ujian yang Allah berikan kepada beliau. Bagaimana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, As-Siddi, karena yang sering disebut As-Siddi. Bagaimana ketika beliau sakit, dokter bilang, Syekh, antum jangan terlalu banyak mikir, antum jangan terlalu banyak apa. Justru dalam kondisi beliau sakit, beliau menulis buku, menulis kitab yang berjudul 8 Nasihat untuk Menggapai Kebahagiaan. Itu buku beliau tulis dalam kondisi beliau sedang opnam. Minta kertas sama pena sama istrinya, sama anak-anaknya untuk tulis nasihat. Ternyata orang sakit itu justru malah bahagia. Kenapa demikian? Karena beliau ikhlas dalam menjalani cobaan yang Allah berikan sama beliau. Luar biasa jemaah. Keikhlasan itu spirit yang sangat luar biasa. Antum cari kekuatan yang luar biasa, itu bernama ikhlas. Ikhlas itulah sumber kekuatan yang sejati untuk mengarungi kehidupan di atas muka bumi. Ikhlas lillahi ta'ala. Sebaliknya riya, sum'ah, pamer, ujub, bangga dengan amal. Oh, dia nggak bisa jadi orang seperti itu sekarang kalau bukan gara-gara saya. Hati-hati kalau ngomong. Kita bisa bantu dia itu juga semua karena karunia dari Allah. Ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia, kalian fakir, kalian miskin, kalian butuh sama Allah. Kalian gak ada apa-apanya. Loh, saya dikasih kopi. Jadi saya nyindirnya tuh tepat. Iya. Ini kurang sorbannya ini. Kurang sorban hijau jangan. Kayaknya kalau saya kajian sini pakai sorban hijau ya. Iya. Sufi cuma. Ikhlas lillahi ta'ala. Luar biasa sekali. Peran keikhlasan itu. Tidak ada yang bisa mengalahkan keikhlasan itu. Maka pantaslah kenapa penulis membawakan bab ini. Bukan karena tanpa tujuan. Dan kenapa para ulama juga melakukan demikian. Karena mereka mengetahui betapa pentingnya keikhlasan itu. Pentingnya.
Hidup itu butuh ikhlas. Dan orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang ikhlas. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, "Innama tunsarun wa turzakun bidu'afaikum." Sesungguhnya kalian ditolong, diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Itu disebabkan karena orang-orang lemah di antara kalian. Kenapa mereka orang-orang lemah tersebut? Disebutkan sama Nabi SAW, bisolatihim wasidikihim wa ikhlasihim. Mereka doa, mereka jujur, mereka ikhlas. Ikhlas. Coba antum lihat orang-orang lemah yang antum bantu ketika ketemu di jalan di lampu merah, antum kasih 2.000. Apa doa mereka? Pak, surga, berkah dunia akhirat. 2.000 dunia akhirat untuk didoakan jemaah. Kira-kira 2.000 dunia akhirat untuk didoakan. Subhanallah. Ikhlas. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, apa kata Nabi? Rubba ash'az akbar mad'ufun bil abwab. Betapa banyak orang penampilannya compang-camping, rambutnya semeraut, pakaiannya sudah enggak karu-karuan. Bisa jadi orang ini kalau pindah dari satu pintu ke pintu berikutnya, dia ketuk rumah orang, enggak diterima, enggak dibuka pintunya. Enggak ada orang mau nerima dia. Sopo sih mau nerima dia jadi tamu. Tapi apa kata Nabi SAW? Lau aqsama Allah la abarroh. Tapi kalau dia berdoa, bersumpah, meminta, Allah sebutkan, Allah kasih sama dia, Allah kabulkan doanya. Apa kata Nabi SAW? Kenapa bisa seperti itu? Disidiki, mau ikhlasi. Karena orang ini punya hati yang ikhlas. Subhanallah. Luar biasa keikhlasan. Antum tidak bisa membandingkan keikhlasan itu dengan perkara apapun. Antum ingin bahagia? Ikhlas. Antum ingin rumah tangga antum bahagia? Ikhlas. Antum ingin pekerjaan antum, ingin usaha antum diberikan keberkahan? Ikhlas. Lillahi ta'ala. Itu kekuatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang kafir. Ikhlas. Coba saya mau tanya sama antum. Kita nyimpang dikit ya. Apa sih yang menyebabkan orang-orang Israel itu tidak bisa sampai hari ini itu merebut Palestina? Sudah berapa kali gempuran demi gempuran mereka lakukan juga. Yang digempur cuma Gaza doang, digempur Gaza. Oke lah, Gaza itu wilayah yang strategis karena dia kan berbatasan langsung dengan Mesir kan, untuk terusan Suez itu benar, secara ekonominya bagus, peta politiknya bagus. Tapi kenapa kok nggak bisa gitu loh? Mereka itu menggempur Palestina itu nggak bisa sampai hari ini, sampai detik ini. Karena di antara mereka ada orang-orang yang ikhlas, yang hidup, yang berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan itulah sumber kekuatan yang sesungguhnya. Itu nuklir dipencet, niatnya misalkan ke Yerusalem. Kalau orang ikhlas ini berdoa, itu belok dia nuklir itu. Apa yang gak mudah bagi Allah? Gampang bagi Allah Ta'ala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah itu. Karena Allah pasti akan selalu menolong hamba-hambanya yang ikhlas. Baik. Kemudian dikatakan di sini, kata beliau, wa kana al-ikhlas, dan ikhlas itu walamma kana qubulul amali huwa al-ghaya allati shammara laha al-mushammirun. Ya. Maka tatkala keikhlasan itu merupakan sebuah tujuan yang hendak dicapai oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam dia beramal. Wa kana al-ikhlasu ahadu ruknaini qubulil amal. Dan ikhlas itu merupakan salah satu dari rukun ya yang sebabnya amal itu diterima. Kanatil inayatu bihi min ahamil muhimmat. Maka seorang itu harus benar-benar memperhatikan keikhlasan itu. Wal hadaru min dhahabiha aw dha'fiha min aujabil wajibat. Maka kita waspada dari keikhlasan itu hilang dan lemah dari hati-hati kita. Ini merupakan di antara kewajiban yang harus kita benar-benar perhatikan. Jangan sampai keikhlasan itu lemah dalam diri kita, dalam jiwa kita. Jangan sampai. Jangan sampai keikhlasan itu dia turun level.
Kalau bisa dia harus terus naik, terus naik, terus naik. Terus kita cas keikhlasan itu. Jangan sampai dia turun levelnya. Karena tidak bagus. Ya. Tidak bagus keikhlasan itu turun levelnya. Fala syai'a a'la wa ahla minal ikhlas wa thamaratihi. Maka tidak ada sesuatu yang lebih tinggi dan lebih manis yang dirasakan oleh seseorang melainkan dari keikhlasan dan buah dari keikhlasan. Atau kalau tanya, apa sih? Ya, Ustaz, bentuk manisnya keikhlasan dirasakan oleh seorang mukmin. Ketika orang itu ikhlas, di antara manisnya dia akan selalu berserah diri kepada Allah. Dia akan tinggalkan tuh berserah diri sama manusia. Dia anggap berserah diri kepada manusia itu merupakan satu kelemahan bagi dia. Sudah, setiap di aktivitas dia selalu akan menyertakan Allah Ta'ala dalam setiap aktivitasnya. Itu orang ikhlas. Dan dia akan merasakan betapa manisnya kehidupan itu. Ya. Dia minta tolong sama orang, orang gak tolong dia, gak apa-apa, biasa aja. Tidak yang dahulu sebelumnya itu dia sangat bergantung sama manusia. Kalau manusia gak bantu dia kayak kehidupannya itu sudah mau selesai gitu loh. Tapi orang-orang yang ikhlas sama Allah Ta'ala, yang kemudian melahirkan jiwa tawakal kepada Allah Ta'ala, dia minta tolong sama orang, benar dia minta tolong sama orang. Tetapi bukan yang sampai berharap untuk Allah tuh manusia itu menolong dia, tidak. Karena dia tahu bahwasanya yang akan membuka hati orang ini untuk membantu dia, memberikan pertolongan kepada dia itu Allah. Maka dia bergantungnya sama Allah, bukan sama manusia lagi. Sudah naik level dia. Bukan lagi pada level yang ibarat kata kalau antum makan mie pedas itu ya, bukan lagi antum bermain di level 1, tapi sudah bermain pada level 10 sudah. Ya. Sudah kebal sudah. Gak antum merasakan sudah pedes itu. Karena antum sudah yang tahu. Yang menggerakkan hati manusia, yang menjadikan dia menolong kita, yang menjadikan dia membantu kita, Allah. Dan itu terlahir dari orang-orang yang ikhlas di dalam dia menjalani kehidupannya. Dia berharap sama Allah, dia bergantung kepada Allah, dia berserah diri kepada Allah. Itu sifat orang-orang ikhlas itu. Enggak lagi yang kalau ada orang enggak bantu dia sudah nguring-nguring sih, kecewa sama orang. Tidak. Enggak seperti itu, sudah. Enggak seperti itu. Masya Allah, itu banyak kita dapati dari kisah-kisah para ulama. Makanya kan coba lihat tuh, ada sebuah tagline yang sering kita lihat dalam foto-foto atau poster-poster yang dibuat sama orang itu kan, kaifa akhaful faqr. Bagaimana aku bisa takut kepada kefakiran sementara Rabbku itu maha kaya, kan begitu kan? Kan banyak yang seperti itu. Nah, ucapan ini siapa yang mengucapkannya? Itu dari orang-orang yang benar-benar ikhlas di dalam dia menjalani kehidupan dan amal soleh. Dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu untuk diperhatikan. Maka buah dari keikhlasan itu yang paling tinggi tentu surga. Yang kedua, buah dari keikhlasan, orang-orang yang menerapkan keikhlasan dalam dirinya, dia akan menjadi orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah. Itu diantara buahnya. Wala syai'a akhwafu 'alal mu'min min hubutil amali imma kana kulliyan aw juz'iyan. Dan tidak ada sesuatu yang paling ditakutkan oleh seorang mukmin yang sudah terpatri dalam dirinya itu keikhlasan, melainkan dia takut kalau amal ibadahnya itu terhapus, baik secara menyeluruh ataupun bagiannya saja. Itu tadi dia tidak mau riya, khawatir kalau dia riya amalnya tidak diterima. Antum bayangkan jalan, antum beramal, antum bersedekah, antum berinfak, antum melakukan amal soleh, niatnya hanya sekedar ingin dipuji sama orang, sudah antum capek, lelah, pujian orang cuma sesaat, pahala gak dapat. Di hari kiamat gigit jari antum. Antum mau gigit jari dari kiamat? Gigit jari kita orang. Makanya orang-orang yang riya, yang sum'ah, kalau mereka tidak bertobat, tidak memperbaiki niatnya, siap-siap di hari kiamat itu, dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan menggigit jarinya, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran. Akan ada hari di mana manusia itu mukanya murung, lesu, lemas, menyesal, lalu sambil menggigit jarinya. Apa di antara penyesalan mereka? Menyesal. Kenapa aku beramal bukan karena Allah? Kenapa dulu aku melakukan kebaikan bukan karena Allah? Kenapa dahulu
ketika aku melakukan kebaikan tidak aku niatkan semata-mata kepada Allah. Sekarang Allah memanggilku dan aku disuruh oleh Allah untuk pergi ke siapa-siapa dulu yang kita ingin pamer, ingin mencari simpati, ingin mencari pengakuan dari mereka, suruh minta pahala sama mereka. Jawabannya mampu atau tidak? Jangankan kasih pahala, jemaah, sekedar untuk menyelamatkan diri saja kita manusia dari kiamat kita tidak mampu. Kecuali semua itu pertolongan dari Allah. Dan orang-orang yang akan mendapatkan semua ini orang yang ikhlas lillahi ta'ala di dalam dia beramal. Baik. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-112. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di situ? Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak. Barang siapa yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Ta'ala dan dia berbuat baik, falahu ajrun inda rabbih, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan pahala. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih hati. Baik. Kata para ulama terkait ayat ini, mana di antara potongan ayat ini yang menunjukkan keikhlasan? Yaitu firman Allah, man aslama wajhahu lillah. Itu yang menunjukkan keikhlasan. Karena dia benar-benar berserah diri kepada Allah Ta'ala. Sedangkan mana yang menunjukkan tentang mengikuti sunnah? Wa huwa muhsinun, yaitu dia beramal soleh. Dia melakukan kebaikan. Dan kebaikan itu baru dianggap amal soleh. Perhatikan ya jamaah ya. Amal itu baru dianggap amal soleh kalau amal itu sesuai dengan sunnah. Kalau amal itu tidak sesuai sunnah, tidak dianggap amal soleh. Sholat, antum mengerjakan sholat itu baru dikatakan dia amal soleh kalau sholat antum sesuai dengan sunnah. Tetapi kalau sholat antum tidak sesuai dengan sunnah, tidak mengikuti contoh Nabi, dia tidak akan dianggap sebagai amal soleh. Ya, itu sudah otomatis. Puasa, kalau tidak sesuai dengan sunnah, sedekah, zakat, haji, umroh, kalau tidak sesuai dengan sunnah, dia tidak dianggap sebagai amal soleh. Dia hanya sekedar dianggap sebagai sebuah aktivitas biasa. Oleh karenanya Imam Malik ketika didatangi oleh seseorang yang ingin melaksanakan umroh, lalu dia bertanya, ya Imam Malik, dari mana mikotnya penduduk kota Madinah? Dari mana mikotnya penduduk kota Madinah? Maka Imam Malik mengatakan Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Kata orang ini, bagaimana pendapatmu kalau aku mengambil mikot dari Masjid An-Nabawi? Bukankah Masjid Nabawi itu adalah masjid yang lebih utama, masjid yang mulia dan lebih mulia daripada Bir Ali? Kata Imam Malik, tidak ada yang memungkiri Masjid Nabawi itu masjid terbaik, masjid yang luar biasa, lebih baik setelah dari Masjid Al-Haram. Tetapi Nabi mencontohkan bukan ngambil mikot dari Masjid Nabawi, tapi ngambil mikot dari Bir Ali. Nah kalau dari Masjid Nabawi aja nggak boleh ngambil mikot, apalagi ngambil mikot dari hotel? Wah kayak segini juga. Ngambil mikot dari hotel, dia salah. Dari Masjid Nabawi yang jelas-jelas masjid paling afdol di kota Madinah saja, itu nggak boleh atau ngambil mikot karena tidak ada contohnya dari situ. Apalagi atau ngambil mikot dari hotel. Mau hotel antum bintang 5, bintang 7 sekalian nggak sah itu jemaah. Ya. Mikot itu dari Bir Ali baru dianggap sebagai umroh yang sah, haji yang sah. Sekarang kalau untuk paksakan diri antum mengambil mikot bukan dari Bir Ali, tidak akan dianggap itu sebagai umroh, itu sebagai ibadah, amal soleh, karena tidak sesuai dengan sunnah. Paham sampai di sini jemaah ya? Ini terkait amal soleh ini. Biar kita nih ngerti, amal soleh itu baru dianggap amal soleh dalam syariat kalau dia itu mengikuti sunnah. Kalau dia mengikuti sunnah. Kalau tidak mengikuti sunnah, dia tidak akan dianggap sebagai amal soleh.
dan dibarengi dengan niat yang ikhlas itu tadi. Nah, makanya Allah Ta'ala mengatakan wa huwa muhsinun, dia berbuat baik, beramal soleh, mengikuti sunnah, falahu ajruhu inda rabbi, barulah dia mendapatkan pahala. Lalu apa kata Allah di situ? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak takut, tidak khawatir. Apa maksudnya tidak khawatir di sini? Dia tidak akan takut dari celaan-celaan orang. Tidak peduli dia. Yang penting dia beramal lillahi ta'ala. Orang amal soleh yang dibangun di atas keikhlasan itu seperti orang yang menggunakan topeng kuda. Dia cuma lurus ke depan, dia tidak mau lihat kiri kanan. Dia tidak mau hidup di dalam komentarnya netizen. Kita ini terlalu banyak hidup dalam komentarnya para netizen. Netizen ngomong A, ngikut. Netizen ngomong B, ngikut. Netizen ngomong C, ngikut. Ini contoh orang hidup gak punya prinsip. Antum hidup di dalam komentarnya manusia. Dan itu pernah terjadi di zamannya dulu. Ada orang Arab dulu naik kuda, naik keledai sama putranya. Lewat satu kaum, kata kaum ini, itu bapak sama anak sama-sama bodoh, punya keledai tapi nggak ditunggangi akhirnya. Lewat kaum yang kedua, itu anak sama bapak tidak perasaan, musuh dua-duanya naik, turun satu, turun anaknya, bapaknya di atas. Lewat kaum yang ketiga, itu anak itu bapak kurang ajar, masuk anaknya disuruh jalan dia di atas, ditukar, bapaknya di bawah, anaknya di atas. Lewat kaum yang keempat, dasar anak tidak ada adab katanya, musuh bapaknya disuruh bawa pelananya katanya. Akhirnya setelah melewati 4 kaum, berhenti dia anak sama bapak ini. Nah, kalamun nas la yantahi, ucapannya netizen itu tidak akan pernah habis. Jangan ikuti ucapan orang. Lillahi ta'ala. Pernah gak antum seperti itu coba? Ikut komentar ketemu manusia ini B, ketemu ini C, ketemu ini D. Terus antum hidup, antum ikut yang mana? Nah, ini yang sering terjadi di tengah-tengah kita itu. Ya. Jadi nggak usah takut, tenang. Orang yang ikhlas itu dia tidak akan takut karena dia itu beramal, sudah goalnya dia ingin mendapatkan pahala di sisi Allah. Kemudian setelah itu apa kata Allah? Walahum yahzanun, mereka tidak pula bersedih. Bersedih maksudnya dia tidak sedih kalau ada orang-orang yang mencela dia, mencaci maki dia, nggak peduli dia, nggak sedih dia. Sebagaimana wasiatnya Nabi kepada Abu Bakar ketika berada di dalam gua Tsaur. Apa kata Abu Bakar kata Nabi kepada Abu Bakar? La tahzan innallaha ma'ana. Enggak usah sedih. Allah itu bersama kita. Allah itu bersama orang-orang yang ikhlas. Andai kata semua orang gak senang sama antum nih di satu kampung, di satu komplek yang gak senang sama antum gak usah sedih. Allah bersama antum. Yang penting antum berada di atas kebenaran, di atas sunnah. Gak usah sedih. Ya. Tidak usah kita sedih. Itulah kehidupan. Nabi sudah menjalani semua itu duluan. Kita cukup mengambil pelajaran dari apa diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Itu semua sudah diajarkan sama Rasul SAW. Dan beliau ikhlas menerima semua itu. Tapi coba lihat buah dari keikhlasan beliau. Islam berdiri tegak, menguasai negara dunia, menaklukkan negara adidaya. Makanya kalau pingin Islam itu di zaman sekarang mereka kembali mulia, dijayakan oleh Allah Ta'ala, syaratnya gak banyak-banyak. Antum kembali kepada sunnah, antum jadilah orang ikhlas. Gitu aja. Kita nih repot-repot cari teori gitu ya, komprehensi gitu. Teorinya itu kebanyakan. Sudah ikut apa kata Nabi sudah. Mulai tata hati kita jadi manusia yang ikhlas. Mulai kembali kepada sunnah. Tidak usah khawatir. Allah Ta'ala akan menegakkan agama. Kata para ulama tafsir, itulah karena amalnya tidak dibangun di atas keikhlasan. Sia-sia. Gigit jari lagi kita. Nyesel lagi kita. Baik. Kemudian perhatikan di bawahnya. Kata beliau, idza tabayyana hadza, maka jika hal ini telah tampak jelas, faminal jadir bina an nakifa inda ma'na niyyah allati dzakaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits, maka sudah sepantasnya kita memahami makna niat
yang telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang mulia tadi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang diberikan balasan sesuai dengan yang menjadi niatnya. Ingat, Allah nggak zalim sama kita jemaah. Allah nggak zalim sama hamba-hambanya. Kalau ada manusia di dunia, dia berharap dari amalnya ingin dipuji, Allah kasih pujian itu. Tetapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Antum pernah dengar hadis yang dibawakan oleh Nabi SAW dari Sahih Bukhari, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang orang-orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Tidak dibawakan di dalam bab ini. Ya, disebutkan ada 3 golongan. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 3. Karena poin yang kedua itu dijadikan 1. Tapi disebutkan 2 amalan yang berbeda. 4 lah, kita katakan 4. Ada 4 golongan yang orang-orang ini dilemparkan ke dalam api neraka lantaran karena mereka miss dalam masalah niat. Yang pertama, yang ikut jihad di jalan Allah. Dihadirkan orang itu, datang di sidang, ditanya sama Allah, "Fulan, aku berikan kau satu nikmat, yaitu engkau bisa berjihad. Pertanyaannya, ketika kamu jihad, niatmu untuk apa?" Kata dia nih, dia yang bohong nih. "Saya dulu jihad, ingin meninggikan kalimatmu ya Allah, ingin meninggikan agamamu." Maka Allah membantah dengan mengatakan, "Kadzab." Dia lupa kalau Allah bisa membaca hati manusia. Dia lupa di situ. Benar jemaah, tidak ada yang bisa membaca isi hati kita dari kalangan manusia kecuali diri kita sendiri. Tapi jangan pernah lupa, ada satu yang bisa membacanya. Allah bisa membaca isi hati kita. Antum boleh simpan isi hati antum dari manusia, dari istri antum, dari anak antum, dari teman antum, boleh silakan, tidak ada masalah. Tapi ingat, Allah itu mengetahui isi hati manusia, bisa membaca isi hati orang. Seperti orang ini, dia ingin membohongi Allah. Makanya dia mengelabui Allah dengan mengatakan, "Aku berperang untuk meninggikan agamamu." Langsung Allah sekak dengan mengatakan, Allah bantah, "Kadzab engkau dusta. Engkau berjihad dulu bukan untuk itu kok. Engkau berjihad supaya orang-orang nanti mengenangmu sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang pemberani. Dan itu sudah dilakukan oleh manusia. Orang-orang sudah membicarakanmu, sudah mengeluh-elukanmu. Masya Allah, dia adalah pahlawan, dia berperang dengan begitu gagahnya. Engkau sudah mendapatkan bagian itu di dunia. Tetapi di akhirat, yang harusnya dia dapatkan dari pahala jihad, masuk surga tanpa hisab." Bayangkan. Jihad itu ibarat kata ya, itu bahasanya, sebuah amalan yang sangat luar biasa. Semua orang itu ingin meninggal di medan jihad itu. Karena bayangkan orang meninggal di medan jihad, dia akan dimandikan dengan air dari surga. Semua orang ingin jihad, cuman. Ya. Apalagi di zaman Nabi SAW, semua para sahabat itu benar-benar mencari mati mereka itu. Sampai pemimpinnya Persia ketika perang Qadisiyah itu kedatangan pasukan kaum muslimin. Apa kata dia? "Ini kita kedatangan pasukan bukan takut mati, tapi cari mati." Cari mati pasukan ini. Justru mereka cari mati pasukan kaum muslimin ini, kata dia. Takut, keder dia. Lihat pasukan kaum muslimin yang datang dengan begitu gagahnya. Lihat bagaimana kisah Bara bin Malik Al-Ansari. Anda pernah dengar kisah Bara bin Malik Al-Ansari? Ketika penyerangan Musailamatul Kadzdzab, Musailamah dipukul mundur sampai masuk ke dalam bentengnya. Lalu bentengnya ditutup, nggak bisa masuk kaum muslimin, buntu. Akhirnya Bara bin Malik mengatakan, "Lempar aku ke atas, aku akan buka benteng itu." Dilempar Bara bin Malik Al-Ansari, dibuka pintu itu setelah dia membunuh puluhan dari pengikutnya Musailamah, dan punggung-punggungnya itu dipenuhi dengan tombak dan pedang. Sampai dikatakan 70 bekas tombak dan pedang ada di tubuhnya itu. Harusnya begitu orang jihad. Tapi orang ini beda, kata Nabi SAW. Justru dia niatnya beda. Dia tidak dapat pahala. Karena bagiannya sudah diambil di dunia, maka Allah katakan kepada malaikat, "Tolong bawa dia, lempar dia ke dalam api neraka." Dilempar. Dilempar. Niat. Lantaran gara
niatnya, keikhlasan lillahi ta'ala. Orang kedua, ketiga didatangkan lagi. Yang kedua ini luar biasa sekali amalannya. Baca Quran sama orang yang mengajarkan ilmu. Belajar dan mengajarkan ilmu. Kenapa kamu baca Quran? Saya ingin memperdengarkan kepada manusia agar mereka ingat sama firman-firman-Mu. Bohong. Kata Allah. Kamu baca Quran supaya orang mengeluh-ngeluhkanmu, supaya orang mengatakan subhanallah. Kan atau dia diam-diam itu biasanya kan? Ya, dipuji-puji itu. Supaya kau diundang, supaya kau ngaji, nanti engkau ini. Bahkan subhanallah banyak orang cari dunia dari itu. Apalagi yang ngajarkan ilmu, yang harusnya dia ngajarkan kebaikan kepada orang. Tapi dia belajar agama, dia ngajarkan kebaikan supaya dia dihormati sama orang, supaya dia nanti disanjung-sanjung, supaya nanti dia mendapatkan fasilitas dunia. Subhanallah. Tidak ikhlas. Yang harusnya kedua amalan ini memasukkan dia ke dalam surga, tapi dia tidak dapat bagian. Dilempar sama Allah ke dalam api neraka. Allah katakan kata dusta. Didatangkan lagi yang keempat. Amalannya juga besar lagi. Sedekah. Bayangkan sedekah aja mah. Ditanya, aku berikan kau nikmat. Aku lapangkan hartamu. Untuk apa kau gunakan hartamu? Ya Allah, aku sedekah di jalanmu, aku membantu orang fakir. Dusta, kadzab. Bohong. Engkau sedekah, engkau berinfak bukan untuk itu. Tetapi engkau ingin dikatakan orang dermawan. Dan manusia sudah membicarakan. Sekarang lemparkan dia di dalam api neraka. Untuk bayangkan aja, amalan besar itu. Tapi ketika tidak dibarengkan dengan niat yang ikhlas, maka jangan harap amalan itu akan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga. Nah, itulah maksud dari ayat ini, yaitu debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Antum lihat debu itu ada nilainya, debu itu juga nggak ada. Ya, tidak ada coba. Debu itu kan kita selalu singkirkan. Debu itu hanya bermanfaat dalam satu kondisi, tayamum doang. Sisanya tidak ada. Tidak ada aja. Subhanallah. Baik. Kemudian dikatakan di sini di paragraf yang bawah halaman 8 ya. Wa'lam, ketahuilah, anna niyata fi kalamil ulama taqa'u bi maknayain. Bahwasanya niat menurut para ulama itu memiliki dua fungsi. Yang pertama, nah nih kita berbicara tentang fungsi niat. Tamyizul ibadat ba'duha an ba'din atau ba'duha an ba'din, yaitu sebagai pembeda antara sebagian dengan sebagian yang lainnya dari satu ibadah. Jadi amalan-amalan itu dibedakan berdasarkan apa? Niatnya. Seperti dua sholat duhur dengan sholat asar, maka itu nanti akan dibedakan berdasarkan niat. Puasa Ramadan dengan puasa sunnah itu akan dibedakan dengan masalah niat. Kemudian diantaranya kata penulis di sini seperti mandi, antara mandi biasa dengan mandi junub. Kalau mandi biasa tidak menghilangkan yang namanya hadas besar, tapi dengan mandi junub baru bisa menghilangkan hadas besar. Makanya ketika mandi ingin menghilangkan hadas besar itu harus ada niatnya sebagai mandi junub, mandi besar. Sekarang kalau antum masuk kamar mandi padahal antum dalam kondisi junub nih, biur, niat antum bukan untuk menghilangkan junub, maka itu tidak akan bisa menghilangkan. Harus ada niatnya. Dan niat itu sebagaimana perkataan yang paling kuat dalam masalah ini dari kalangan mazhab Syafi'i,
tidak perlu untuk dilafadzkan. Karena niat itu adalah al-qasdu, tujuan hati ingin melakukan satu amal. Ya, misalkan antum dengar azan nih, antum lihat jam, ternyata jam 11 lebih 30. Dengar azan berarti sholat duhur, antum pergi ke tempat wudhu, kemudian antum berangkat ke masjid, berarti memang niatnya untuk sholat duhur. Ya, sudah ada niatnya untuk sholat duhur. Ya. Jadi tidak perlu untuk dilafadzkan. Ya, memang ada sebagian dari kalangan Syafi'iyah, mereka mengatakan ya tidak apa-apa untuk dilafadzkan, tetapi pendapat yang kuat dari Imam Syafi'i sendiri dalam buku beliau Kitabul di jilid yang pertama, beliau mengatakan bahwasanya at-talaffuz bin niyah mamnu. Ya, melafadzkan niat itu perkara yang tidak perlu dilakukan, dan itu bisa jatuh ke dalam perkara yang dilarang. Ya, karena niat itu adalah al-qasdu, keinginan seseorang yang ada di dalam hatinya untuk melakukan satu perbuatan. Itu namanya niat. Ya, jadi akan membedakan ya mana yang ibadah A, mana ibadah B. Ya, seperti misalkan menyembelih. Seseorang yang menyembelih kambing untuk kurban dan dengan sesembelihan biasa, itu nanti tergantung dengan niatnya. Sekarang nih ada orang di hari kurban, dia ngambil kambing, dia sembelih. Dia niatnya hanya sembelih, maka itu hanya dihitung sebagai sesembelihan biasa. Tetapi kalau dia berniat, dia menyembelih hewan kambing itu untuk sebagai bentuk kurban dia kepada Allah, barulah dianggap sebagai kurban. Nah, makanya para ulama, mereka punya bukunya itu adalah manzilatun niyah, kedudukan niat, untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Antara yang sifatnya mubah, kemudian dia bisa menjadi sebuah ibadah, yang menjadi kebiasaan, kemudian bisa menjadi nilai ibadah. Ya, itu niat. Ya. Kemudian fungsi yang kedua niat itu, sebagaimana kata penulis di sini, yaitu tamyizul maksud bil amal, sebagai pembeda terhadap siapa yang menjadi tujuan amal tersebut, apakah untuk Allah atau kepada selain Allah. Ketika seorang berniat beramal kepada selain Allah, maka dia tidak dihitung amal soleh. Tetapi kalau karena Allah, baru dihitung sebagai amal soleh, baru diberikan pahala. Kalau dia karena Allah, baru diberikan pahala. Contoh nih, ada orang sedekah ya kepada orang lain, niatnya untuk membantu saudaranya lillahi ta'ala. Dia tidak berharap apapun dari manusia, mau pujian, mau sanjungan, dan itu dilarang memang dalam Al-Quran. Coba baca dalam surat Al-Insan. Dalam surat Al-Insan ayat yang ke-9, Allah mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberikan makan kepada kalian, kami tidak butuh terima kasih dari kalian. Tidak usah ucapkan terima kasih. Kalian tidak mengucapkan terima kasih, tetap Allah akan memberikan balasan. Jadi nggak perlu. Kadang-kadang ya, ada orang itu dia nunggu terima kasih dari orang itu. Dasar manusia tidak tahu diri. Terus dibantu, nggak tahu terima kasih. Berarti itu berharap terima kasih. Berarti bukan karena Allah. Karena orang karena Allah itu dia memberi sudah ditinggal. Tidak usah dipikirkan. Karena Allah sudah memberikan sebuah jaminan kepada kita, ada garansinya. Faman ya'mal mithqala dzarratin jelas sudah. Itu sudah diberikan garansi. Kenapa antum khawatir? Kita ini lebih percaya sama garansi toko daripada garansinya Allah. Coba antum beli barang itu kan ada garansinya tuh, setahun 2 tahun. Ini garansi Allah Ta'ala, bukan setahun 2 tahun, lifetime jemaah. Selama antum tidak mencampurkan niat antum dengan riya dan sum'ah. Selamanya Allah memberikan garansi itu. Dan tidak perlu khawatir amalnya tidak akan tercatat. Ada malaikat kiri kanan yang mencatat itu. Gak usah khawatir. Banyak saksinya. Dan Allah itu memiliki sifat tidak pernah lupa. Tidak kayak manusia. Banyak lupanya. Apalagi masalah hutang. Pagi ngutang, sore udah lupa. Gitu Pak. Ya. Apalagi kalau ditagih, paling keren dia. Ini repot lagi. Sing ngutang sopo, sing yang diutangi sopo gitu kan. Yang memberi utang siapa? Giliran yang punya uang lagi. Padahal bahasanya baik-baik gitu kan. Assalamualaikum, afwan akhi. Dan ini yang buruknya, orang yang sudah ngaji kayak gitu. Ya. Orang yang sudah ngaji kayak gini. Ini tidak mencerminkan ilmu namanya jemaah.
Sudah bahasanya bagus-bagus. Assalamualaikum, afwan akhi. Mungkin sudah ada kelonggaran, sudah jatuh tempo, udah dibaca, nggak dibalas. Giliran dibalas, katanya sohib, musuh uang sak monoain, ditagih. Itu bukan masalahnya, amanahnya jangan. Bukan masalah uangnya sekarang, amanahnya. Lo eman juga kalau orang-orang pinjam 100 juta kan lumayan juga tuh, nggak tagih-tagih jangan. Itu bisa modal usaha atau mungkin nikah lagi itu. Iya kan? Benar ibu-ibu? Gak benar katanya. No comment ibu-ibu. Ya oke lah kalau antum kasih 100 ribu, 200 ribu, gak apa-apa. Tapi kalau 100 juta, ya 100 juta ya repot ya man. Ya, ini yang terkadang ya, repot ya man. Saya ngopi dulu biar semangat kita aja. Ya. Baik, kita kembali ke sini jamaah sekalian ya. Jadi tujuan yang kedua atau makna yang kedua dari niat itu untuk membedakan amal itu untuk siapa? Untuk Allah atau selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga hal yang demikian akan jelas. Nah, kata para ulama, ternyata di antara bentuk seorang itu beradab kepada Allah, berakhlak kepada Allah ketika orang itu memiliki sifat ikhlas. Adapun orang-orang yang tidak ikhlas, berarti itu adalah orang-orang yang kurang ajar kepada Allah. Kok bisa? Ya. Karena kata para ulama, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan perlindungan kepada kita, tetapi giliran beramal kita tidak ikhlas. Ya. Namun Allah tidak kejam sama kita. Artinya ketika orang itu tidak ikhlas, Allah tidak mencabut semua yang diberikan itu kepada kita dengan begitu saja, tidak. Namun Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Itu baiknya Allah Ta'ala. Di antara rahmatnya Allah kepada manusia itu diberikan kesempatan untuk bertobat. Ya. Diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Coba kalau Allah memberlakukan apa yang diberlakukan kepada umat-umat terdahulu, maksiat langsung ditimpakan musibah, habis kita jemaah. Karena enggak ikhlas saja itu sudah dianggap sebagai bentuk kita tidak beradab kepada Allah Ta'ala. Langsung Allah timpakan musibah, ya habis kita. Betapa banyak orang yang akan habis karena musibah yang Allah timpakan karena kita tidak ikhlas dalam beramal. Nah, oleh karena itu di sini yang kedua di sini untuk menjadi pembeda, ya, tujuan amal itu diberikan kepada Allah atau kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita pindah ke poin berikutnya. Di halaman yang ke-10, di paragraf yang bawah, perhatikan di situ. Lihatlah bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yusuf dari perbuatan keji. Perbuatan istrinya Imratul Aziz, istrinya Fir'aun. Ingat ya, Fir'aun zamannya Nabi Musa sama Nabi Yusuf itu nggak sama, beda. Karena Fir'aun itu gelar raja, ya, gelar raja. Jadi seperti kalau orang naik menjadi satu raja gitu kan, maka dia diberikan gelar Fir'aun. Nah, misalkan kalau Indonesia itu apa mungkin gelar kerajaan itu? Iya kayak gitu, mungkin Sri Sultan itu ya. Kayak gitu. Ya itu gelar raja namanya. Nah lihat, siapa yang bisa menyelamatkan Nabi Yusuf dalam kondisi yang demikian?
Dan Allah sudah mengatakan tentang Nabi Yusuf dan Zulaikha itu, yaitu falamma hammad bihi wa hamma biha. Dia sudah senang, Nabi Yusuf itu sudah ingin kepada Zulaikha, Zulaikha juga sudah ingin kepada Nabi Yusuf. Sudah sama-sama kepingin. Tetapi apa yang bisa menyelamatkan? Apa yang menyelamatkan Nabi Yusuf dari ujian yang berat seperti itu? Ikhlas, karena dia orang yang ikhlas dalam menghadapi ujian yang ditimpakan kepada dia. Lihat ujian Nabi Yusuf, dibuang sama saudaranya, ya, dijadikan budak. Ketika dia diangkat dari sumur dijadikan budak, ini banyak di penjara, segala macam. Ya. Apa yang menyebabkan itu bisa diberikan oleh Allah Ta'ala? Keikhlasan dia kepada Allah. Ya. Kemudian berikutnya, lihat bagaimana Allah mengampuni dosa seorang perempuan yang baru pulang berzina. Kemudian ketemu dengan seekor anjing yang kehausan. Dia turun ngambil air. Dia lepas sepatunya, diambil air, dikasih ke anjing tersebut. Subhanallah, perbuatannya yang ikhlas yang dilakukan ini kepada seekor anjing menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosanya. Lagi-lagi poinnya di situ adalah ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Makanya ikhlas ini bukan perkara yang sepele sama sekali. Padahal ya, perhatikan wanita tadi, anjing itu kan hewan yang najis, betul tidak? Hewan yang najis. Dan dia baru pulang melakukan satu perbuatan dosa besar. Tetapi semua itu menjadi sebuah hal yang hancur seketika ketika dia melakukan satu kebaikan dan dia lakukan lillahi ta'ala. Dan objek kebaikan tempat dia lakukan ini binatang yang najis. Artinya, kalau kepada binatang yang najis saja orang berbuat baik, dia dapat pahala karena dia ikhlas. Bagaimana kalau dia berbuat baik kepada selainnya, kepada manusia, apalagi manusia itu orang tuanya, ya, dan yang lainnya, maka tentu lebih utama untuk dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para jamaah sekalian, yang terakhir dari poin ini, jadi sebagaimana saya sebutkan tadi, kita tidak akan membaca semuanya. Sebelum nanti kita membaca rangkuman dari kaidah ini, berkata Ibnu Rajab di halaman berikutnya, halaman 11, amal-amal itu berbeda tingkatannya dan ia menjadi besar pahalanya sesuai dengan tingkatan keimanan dan keikhlasan. Jadi semakin tinggi keikhlasannya, semakin besar pahalanya. Ya. Makanya ada istilah tafadhulul a'mal namanya. Amal-amal itu memiliki tingkatan-tingkatan. Amalnya boleh sama, tetapi pahalanya beda. Tergantung pelakunya, apakah ikhlas atau tidak. Kalau tingkatan keikhlasan antum 50, berarti pahalanya cuma 50. Tapi kalau tingkatan keikhlasan antum 100, berarti dapatnya juga 100. Jadi pahala itu berkaitan erat dengan besarnya keikhlasan seseorang dalam dia beramal, dalam dia melakukan kebaikan, dalam dia melakukan ibadah kepada Allah, sholat, puasa, zakat, berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada tetangga. Sama dengan orang menyingkirkan gangguan di jalan, niatnya apa? Kalau ingin sebagai bentuk, bahasanya itu ya, sekedar untuk ya konten doang, ya udah dapatnya cuma konten. Tapi kalau dia benar-benar menghilangkan gangguan di jalan itu karena dia memikirkan apa tentang kaum muslimin dan dia ikhlas lillahi ta'ala supaya kaum muslimin tidak mendapatkan cedera dari benda-benda yang berpotensi menciderai mereka, dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bertingkat-tingkat. Kemudian kata beliau, ya, bahkan seorang yang memiliki niat yang besar dan ikhlas, namun belum bisa mengerjakan amalannya, ya, tetap dia itu diberikan pahala. Allah tetap memberikan pahala kepada dia, karena dia belum mampu untuk melakukannya. Tapi dia punya niat yang kepingin gitu loh, dia ingin melakukan amalan tersebut. Contoh ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, Nabi pernah menyebutkan 4 jenis manusia. 2 di antaranya, yang pertama itu ada manusia diberikan harta, diberikan ilmu. Sedangkan yang kedua hanya diberikan ilmu, tidak diberikan harta. Nah, yang kedua ini
Kata Nabi SAW, dia melihat temannya yang diberikan kelapangan harta. Lalu dia berpikir, coba kalau saya punya harta demikian, saya pingin seperti dia. Saya pingin membantu kaum muslimin, saya pingin berinfak, saya pingin bersedekah, saya pingin membantu masjid ini, saya pingin membantu dakwah ini, saya pingin membantu saudara-saudara ini. Dia punya niat seperti itu. Maka apa kata Nabi SAW? Fa'ajruhuma sawa, antara dia tadi yang diberikan ilmu dan harta dengan orang yang hanya diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta, karena yang kedua ini punya niat yang ikhlas, pahala keduanya itu sama. Meskipun dia tidak beramal, cuma karena dia lihat saudaranya, dia kepingin seperti timbul dari niat yang ikhlas dalam hatinya, dia memiliki pahala yang sama. Enak keikhlasan itu juga. Iya. Kalau gitu Ustadz, saya tidak usah minta dilebihkan aja, saya punya ikhlas-ikhlas saja. Ya tetap jamaah yang punya kelebihan itu lebih afdol. Ya, kita diberikan kelebihan itu tetap lebih afdol. Jadi kalau ditanya mana yang lebih afdol, tetap yang punya kelebihan harta lalu dia bisa bersedekah itu lebih afdol daripada yang dia tidak punya harta dan dia tidak bisa sedekah. Tetap lebih afdol yang itu. Sehingga kata para ulama, diantaranya kata Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan bisa jadi orang miskin dia cepat masuk surga dari orang kaya, namun secara kedudukan surga orang kaya bisa lebih tinggi daripada orang miskin. Kenapa bisa lebih tinggi? Karena wong sugi ini ono harta ya, dia bisa beribadah dengan harta itu, makanya dia bisa lebih mulia. Sedangkan orang miskin tidak punya harta, apa yang mau dihisap? Terus juga tidak bisa beribadah dengan hartanya. Ya, makanya hisabnya mungkin lebih ramah, tetapi surganya lebih tinggi. Makanya antum mau jadi kaya tapi lambat masuk surga, atau miskin cepat masuk surga aja? Saya sudah tahu jawabannya sudah. Antum sudah jawab. Ustaz, kaya tapi cepat masuk, itu sudah jawabannya. Ya. Baik. Ya. Baik, kesimpulan jemaah. Apa kesimpulan dari bab ini? Yang pertama, barang siapa yang ikhlas dalam amalannya, maka ia akan diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Antum ingin selamat dunia akhirat, ikhlas. Itu sudah intinya. Ya. Nggak usah cari-cari teori-teori yang lain. Nah, ini dah. Ini teori manjur nih, cuma. Sudah dibuktikan oleh 124.000 nabi, 315 rasul. Ini sudah dibuktikan. Kurang apa coba? Antum mau cari teori apa lagi nih? Ini teorinya. Berikutnya yang kedua, ikhlas sebab diterima dan diberkahinya amal, dan dengannya diperoleh ridho Allah. Antum ingin diridhoi sama Allah, orangnya ikhlas. Karena kalau orang sudah diridhoi sama Allah Ta'ala, apa yang dia minta dikasih, apa yang dia harapkan diberikan. Itu ridho itu. Di sini ada mas ridho. Dan majelis taklim kita namanya, ya, semoga kita yang ada di sini semuanya ridho, diridhoi sama Allah. Ibu-ibu ridho enggak? Oh, enggak katanya. Ya, pokoknya harus ridho dalam segala hal gitu loh jemaah. Ya ibu. Yang ketiga, yang terakhir, menjadikan ridho sebagai ridho Allah maksudnya sebagai tujuan itu lebih mudah daripada berpura-pura mencari banyak wajah yang tidak mendatangkan manfaat dan mudarat. Antum mencari pujian orang ribet jemaah. Ya, sudah dapat pujiannya, pujiannya hilang. Dan pujian manusia itu tidak bisa bertahan lama. Sampai ada seorang penyair mengatakan begini, saking dia menyesal dulu kenapa kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu, ya, diberikan kepada manusia, sementara yang datang kepada dia itu celaan. Tahu kata seorang penyair, ya, wa man yaj'alil ma'rufa fi ghairi hamdihi yaqut hamduhu damman alihi wa yandam. Betapa banyak orang melakukan kebaikan kepada orang lain dengan niat orang tersebut ingin disanjung, ternyata yang kembali kepada dia cuma celaan, cacian, makian.
Kemana pujian? Ketika sudah ada kekurangan, ketika sudah ada celaan, yang diingat celaan bukan lagi kebaikan. Tidak usah jauh-jauh dari istri kita cuma. Istri nitip beli tahu campur, antum lupa. Sampai rumah istri nanya, Mas, mana tahu campurnya? Allah, lupa. Iya, lupa. Ya Allah, emang Mas ini tidak pernah berbuat baik selama ini sama saya? Lu selama ini jemaah, repot kayak gitu jemaah. Ya. Coba kurang berbuat baik apa? Siang malam banting tulang peras keringat mencari nafkah untuk siapa juga? Untuk dia. Tahu-taunya diukur dengan sebungkus tahu. Ya wis antum beli sak rombong-rombong ya kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Ya insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya, di mana poin yang kedua itu ya, berkaitan dengan larangan dari kita melakukan dan mengada-ada urusan yang baru dalam urusan agama. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya. Kayaknya ini sudah ya, mendekati waktu habis. Pertanyaannya saya batasi aja, satu laki-laki satu perempuan. Ya Bang, monggo Bang. Nah, lanjut Pak. Orang mau menjalankan ibadah haji, umroh maupun ibadah haji dan umroh, terus dia itu difoto-fotoin, terus di apa itu disharekan di grupnya. Itu gimana Ustaz? Itu ikhlas apa tidak itu? Tergantung niat kalau itu. Kalau niatnya ingin pamer nggak dapat apa-apa. Kalau niatnya ingin pamer supaya orang-orang di grupnya itu sakit hati, iri gitu kan, itu nggak dapat apa-apa. Pahalanya ya hangus, rugi. Tapi kalau niat dia ingin memotivasi mereka-mereka yang satu grup dengan dia itu yang punya uang tetapi takut pergi umroh, itu beda. Tergantung niatnya. Ya. Cuma masalahnya kan kita nggak bisa baca niat orang. Cuma kadang-kadang kita bisa mengetahui niat orang ini buruk dari ucapannya, dari lisannya. Ketika dia bercerita, dia itu kesannya untuk membangga-banggakan dirinya. Ya, itu bisa kita kategorikan, bisa jadi dia tidak ikhlas. Iya. Karena hukum asalnya sebisa mungkin kita menyimpan. Ya, kita menyimpan amal ibadah yang kita lakukan. Tapi itu tadi kalau niatnya untuk mengajak orang-orang yang satu grup dengan dia padahal punya kelebihan harta untuk berangkat haji atau umroh, sementara mereka takut, maka dia dapat pahala. Cuma dia tetap harus menjaga niatnya. Jangan sampai dia pun ikut dengan alur syaitan. Karena syaitan itu jago untuk menjerumuskan kita. Yang tadinya ikhlas menjadi tidak ikhlas itu pintar syaitan itu. Ya, maka selalu kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan hati yang ikhlas. Tergantung niatnya itu Pak. Jadi tidak bisa kita memastikan pasti. Ya, cuma pernah suatu ketika si Sulaiman itu, ya si Sulaiman itu pernah ditanya, bagaimana hukumnya orang yang difoto dalam kondisi dia berdoa di depan Ka'bah, lalu dia difoto dari belakang. Si Sulaiman bilang, itu orang bodoh katanya, dusta dia. Itu kata Syekh Sulaiman. Cuma kan kita tidak tahu siapa orangnya. Kita tidak ngerti. Ya, tidak ngerti. Cuma riya ini adalah penyakit yang sangat ditakuti oleh Nabi SAW. Karena dia ini lebih berbahaya daripada Dajjal. Dajjal itu kan fitnah akhir zaman. Kalau riya fitnah sepanjang zaman. Sekarang sudah ada penyakit riya, tapi Dajjal nanti di akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu, ada pertanyaan?
Tidak ada, kita cukupkan sampai di sini, ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu tuh banyak pertanyaannya. Ibu-ibu sudah ridho nih? Mana ibu-ibu nih? Tidak ada. Terus ridho lagi. Oh iya. Ini ridho atau Ustaz Ananda ridho nih? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Ya, terima kasih atas perhatian untuk semuanya. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Aku lupa lihat dan subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.